Shalom teman-teman semua, welcome to online service IMEX Batam. Nah, jadi kita udah memasuki di minggu keempat di bulan September nih guys. Dan minggu ini kita akan belajar dengan tema menjaga mata yang akan disampaikan oleh Bang Dion. Oh ya, buat teman-teman semua yang ada di rumah, kita berdua mau ngasih pengumuman penting nih buat teman-teman yang ada di rumah. Mulai minggu depan, atau tepatnya mulai bulan Oktober, kita bakal melakukan ibadah offline yang akan diadakan di Gerai MDC Sungai Panas Batam. Dan tentunya kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya guys, dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, cek suhu tubuh, dan jaga jarak. Nah, jadi mari kita siapkan hati dan pikiran kita beribadah bersama-sama. Let's worship God. Shalom teman-teman IMEX, selamat hari Minggu. Kami mengajak teman-teman semua untuk puji dan merenungkan Tuhan bersama-sama. Kita tepuk tangan di atas kepala. Katakan, oh, gunung batu
setiap pujian dan sembah kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya.
Shalom teman-teman Image, dimanapun kalian berada saat ini, saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua, dan senang rasanya saya bisa kembali membawakan firman Tuhan buat teman-teman semua. Hari yang indah ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjaga mata. Firman Tuhan saya ambil dari Lukas 11 ayat 34 sampai 35. Di sana dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Saya baca sekali lagi ayat 34. Kita dengarkan dengan baik. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Mata memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena mata merupakan cermin gerak jiwa. Apa itu cermin gerak jiwa? Cermin gerak jiwa memiliki arti bagaimana kita melihat suatu keadaan atau suatu persoalan di sekitar kita yang nanti akan dapat merefleksikan kondisi tubuh kita. Jadi jika kita selalu lihat dari sisi yang baik atau optimis atau positif, maka jiwa kita akan tenang. Demikian juga tubuh kita akan tenang. Tapi ketika kita selalu melihat dari sisi yang negatif atau pesimis, maka tubuh kita seakan bergerak tidak normal, seperti biasanya atau seperti yang kita mau. Kalau kita juga kembali mengingat dulu permainan anak-anak, ada yang kalau kita bermain itu ditutup mata dan kita mulai mencari teman-teman kita. Dan ketika mata kita mulai ditutup oleh kain, kita akan merasa atau di sekitar kita akan menjadi gelap. Kita tidak dapat melihat tujuan kita dan yang membuat kita menjadi tersesat. Lalu kita mulai merentangkan tangan kita dan kita mulai meraba-raba. Bukan hanya meraba-raba bagaimana kita bisa berjalan atau sekeliling kita ada pohon atau tidak, dan juga meraba-raba untuk menangkap teman kita. Bila kita ingat kembali, bukannya kegelapan yang mengelilingi kita, tapi kita sendiri yang mengalami kegelapan tersebut. Cahaya masih tetap ada, cahaya masih bersinar di sekitar kita, tapi kita yang tidak dapat melihat cahaya itu, karena mata kita tidak diperbolehkan untuk berfungsi dengan baik, karena ditutup oleh kain tersebut tadi. Begitu pula secara rohani, cahaya ada di sekeliling kita. Cahaya Tuhan selalu bersinar atas kita. Tapi jika kita tidak melihatnya, alasannya bukan karena tidak adanya cahaya itu, bukan karena tidak adanya Tuhan, bukan karena Tuhan tidak memancarkan cahayanya, melainkan karena ada yang kurang beres dengan mata rohani kita. Ini sama seperti kisah manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bahwa sebelum Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang Tuhan, Iblis terlebih dahulu memprovokasi Hawa tentang buah kehidupan itu. Itu tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 6, di sana dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita garis bawahi, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi kita bisa katakan di sana bahwa kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, bisa kita katakan itu salah satunya dimulai dari mata. Lalu mengapa kita harus menjaga penglihatan atau mata kita? Ada dua alasan yang akan saya berikan kenapa kita harus menjaga mata dan penglihatan kita. Alasan pertama yaitu karena apa yang kita lihat akan mempengaruhi keputusan kita.
apa yang kita lihat akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Kita bisa belajar dari pengalaman hidup Lot. Di sana dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 10 dan 11, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh rembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Maksudnya mereka berpisah, dia berpisah dengan Abraham. Di sana dikatakan Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Bahkan dikatakan seperti taman Tuhan. Tapi apa yang Lot lihat, apa yang Lot pandang terbalik dengan apa yang akhirnya dia terima. Dikatakan Lot akhirnya harus menelan pil pahit kehidupan karena ia salah dalam mengambil keputusan. Harusnya dia berdoa terlebih dahulu, meminta petunjuk Tuhan tanah yang mana yang harus dipilihnya. Tapi dia lebih memilih, memandang atau melihat, dan itu akhirnya dia mengambil keputusan atas apa yang dia pandang dan dia lihat itu. Jadi dia mengambil keputusan berdasarkan apa yang terlihat secara jasmani. Saya berikan contoh buat teman-teman semua. Teman-teman juga pasti sering mendengar ungkapan ini. Ada ungkapan yang mengatakan dalam bahasa Inggris yang sudah sering sangat kita dengar adalah love at first sight. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu dikatakan cinta pada pandangan pertama. Siapa teman-teman di sini yang pernah jatuh cinta pada pandangan pertama? Hanya melihat saja, wah cantik parasnya, elok, terus langsung mencintai tanpa memikirkan ke depannya bagaimana, tapi hanya dengan pandangan pertama saja. Dikatakan sight atau pandangan itu tentu berbicara soal mata. Tidak mungkin orang memandang dengan tangan. Kita memandang pasti dengan mata. Jadi ungkapan ini menggambarkan betapa pentingnya mata dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya mata dalam mengambil keputusan. Dan betapa pentingnya mata dalam urusan cinta. Ya memang tidak selalu penampilan fisik yang membuat kita tertarik kepada lawan jenis kita. Tapi tidak bisa kita pungkiri, sebagian besar dari kita akan mulai tertarik lewat pandangan pertama atau pandangan mata kita. Lalu baru kita akan mempelajari atau mengenal lebih jauh orang yang kita sukai itu. Demikian pentingnya fungsi sebuah mata bagi kita, khususnya dalam hal kita mengambil keputusan. Jelaslah bahwa ada banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita peroleh dari mata. Tapi di sisi lain, ada banyak pula hal yang bisa menyesatkan justru berawal dari penglihatan mata. Misalnya, kita menyukai satu barang, terus kita merasa kita tidak memiliki uang atau kita tidak bisa memilikinya, tapi kita sudah keburu menyukai barang itu karena kita sudah melihat bahwa barang itu cantik atau barang itu bagus. Dan akhirnya membuat kita rela untuk menghalalkan segala cara untuk bisa memilikinya. Atau bisa kita katakan, terkadang kita salah mengambil keputusan dengan apa yang kita lihat karena kita sudah kepincut dengan barang itu, sudah suka dengan barang itu, sudah tertarik dengan barang itu karena kita sudah melihatnya. Akhirnya kita tidak bisa mendapatkannya, kita mencurinya atau mengambilnya dari teman kita. Ada banyak penyesatan yang berasal daripada mata. Dan Tuhan pun sudah mengingatkan kita dengan tegas agar kita benar-benar menyaring dengan seksama apa yang kita lihat dengan mata kita. Lalu yang kedua, karena apa? Karena apa yang kita lihat akan mempengaruhi iman kita. Tadi karena apa yang kita lihat akan mempengaruhi keputusan kita, dan saat ini akan mempengaruhi iman kita. Tadi jasmani, saat ini rohani. Seringkali iman kita menjadi lemah ketika kita melihat keadaan di sekitar kita yang melemahkan. Mungkin saat ini, hari-hari ini teman-teman memiliki masalah yang silih berganti. Mungkin ada yang sakit penyakit, atau orang tua yang sakit yang tidak kunjung sembuh, atau keluarga kita yang sedang minus keuangannya, atau juga tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, sudah melamar sana sini, atau bahkan juga teman-teman yang baru
mengikuti ujian untuk lolos ke perguruan tinggi, tidak lolos ke perguruan tinggi yang kita idamkan, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang ada di luar sana. Itu membuat kita atau membuat iman kita langsung drop dan membuat kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Ini sama seperti apa yang dialami oleh Gehazi. Gehazi ini adalah seorang abdi Elisa, kalau teman-teman tahu. Jadi ketika bangun pagi, dikisahkan di Alkitab, ketika dia bangun pagi, ia melihat suatu tentara dengan kuda dan kereta sedang mengepung kota. Lalu dia berseru kepada Elisa, yang tertulis di Raja-Raja 6 ayat 15b sampai 16. Di sana dikatakan, "Celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Lalu jawab Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Gehazi, abdi Elisa ini tidak mampu melihat kebaikan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib karena dikalahkan oleh keadaan sekitarnya, karena dikalahkan oleh apa yang kasat matanya lihat, bahwa begitu banyak musuh, begitu banyak tentara yang sedang mengepung kota. Akibatnya apa? Kekhawatiran, ketakutan yang menguasai hatinya, dan yang membuatnya ragu akan pertolongan dan janji-janji Tuhan bahwa akan selalu melindungi dan menjaga dia. Tapi hal itulah yang disukai oleh iblis, bukan? Iblis tahu kalau kita melihat hal-hal baik, iman kita akan terus menjadi kuat. Karena itu iblis ingin kita melihat hal-hal buruk, supaya kehidupan kita makin terpuruk dan hancur. Iblis pengen kita hanya tahu bahwa dunia ini penuh dengan masalah, bahwa kehidupan kita itu hanya penuh dengan masalah, dan masalah itu tidak akan pernah selesai. Itu yang iblis mau. Tapi Tuhan tidak. Pada saat kita melihat dan kita percaya ke janji-janji Tuhan, kita bukan hanya melihat kasat mata masalah yang ada di depan kita, tapi kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan kepada kita. Andai kata pandangan Yusuf hanya terarah pada masalah dan penderitaan yang dialami dia, baik itu yang dijual oleh saudaranya, dia difitnah, dan bahkan dia juga dipenjara, maka mimpi yang ia terima dari Tuhan itu mungkin hanya tinggal mimpi yang tidak akan pernah terjadi dalam kehidupannya, atau tidak akan pernah jadi kenyataan dalam kehidupannya. Tapi karena matanya memandang kepada janji-janji Tuhan, Yusuf beroleh kekuatan untuk menjalani hari-hari yang berat. Hari-hari yang dijalani oleh Yusuf itu bukan hari-hari yang mudah. Mungkin kita saat ini merasa bahwa apa yang saya jalani itu susah. Saya sudah melakukan ini, saya sudah belajar, Tuhan, tapi kok saya tidak menghasilkan sesuatu. Tapi kok saya nggak lolos ke perguruan tinggi yang saya inginkan. Kita mungkin merasa, saya kok udah masukin lamaran ke semua perusahaan, Tuhan, sudah ikut tes, sudah interview, dan saya rasa interview saya juga bagus nilainya, tapi kok sampai saat ini saya tidak punya pekerjaan. Atau kita ada yang merasa sudah berobat ke sana sini, sudah ke dokter ini, sudah ke rumah sakit ini, tapi kok kesehatan saya tidak berubah, Tuhan, masih tetap saja kesehatan saya seperti ini. Atau banyak hal lain, kesusahan-kesusahan lain yang kita alami dalam hidup kita, hari-hari yang berat yang kita alami dalam hidup kita. Kita perlu ingat bahwa Yusuf juga mengalami itu. Yusuf juga mengalami hari-hari berat itu. Bagaimana dia dijual oleh saudara-saudara yang harusnya mengasihi dia, yang harusnya mencintai dia, tapi malah mereka menginginkan untuk membunuh dia, menginginkan Yusuf tidak ada bersama-sama dengan mereka, yang akhirnya menjual dia. Dan waktu saat dia juga di Mesir, dia mulai bekerja dengan baik, dia difitnah. Dia tidak mau melakukannya, tapi dia difitnah. Difitnah melakukan hal yang tidak dilakukan oleh dia. Dan bahkan juga bisa dikatakan dengan hal yang dengan dia difitnah itu, dia bahkan dipenjara. Saya rasa itu suatu hal yang berat bagi hidup Yusuf. Dia tidak pernah berpikir, dia mungkin berpikir, setelah saya jual, akhirnya saya bekerja dengan Potifar dan saya bekerja dengan baik, maka karir saya akan baik. Tapi di tengah pemikirannya mungkin saat itu dia berpikir seperti itu, dia malah difitnah dan akhirnya dipenjara. Berat. Hidup ini berat, teman-teman. Apa yang kita alami pasti sangat berat dalam kehidupan ini.
khususnya di saat pandemi sekarang ini. Kita semua pasti mengalami semuanya merasa berat mencari pekerjaan, berat dalam kehidupan, berat dalam segala hal kehidupan yang kita lakukan. Tapi percayalah, seperti Yusuf yang percaya dan dia melihat bukan apa yang ada di depan dia, bukan secara kasat mata, tapi dia melihat janji-janji Tuhan dan mempercayai itu. Akhirnya janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam hidupnya. Dikatakan dia menjadi penguasa di tanah Mesir. Jadi saat ini saya mengajak semua kita yang menonton ibadah online ini, saya mengajak semua teman-teman, ataupun saat ini ada orang tua yang menonton ini, saya mengajak kita semua untuk kita kembali mulai menjaga mata kita. Menjaga mata kita dari hal-hal negatif. Menjaga mata kita dari hal-hal yang tidak baik. Agar apa? Agar kita terhindar dari salahnya mengambil keputusan. Agar kita terhindar dari godaan si iblis yang membuat iman kita menjadi lemah dan membuat kita tidak percaya akan janji-janji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan teman-teman semua, menguatkan kita semua bahwa janji-janji Tuhan iya dan amin. Kita hanya perlu menjaga mata kita agar mata kita terfokus hanya kepada Tuhan, dan kita akan melihat hal-hal baik terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman dan belajar dari firman Tuhan. Kami mau menjaga mata kami dari sekitar kami Tuhan, terutama dari hal-hal negatif yang membuat kami salah dalam mengambil keputusan, yang membuat kami jatuh dalam dosa, yang membuat iman kami jadi goyah. Kami hanya mau terfokus kepada Engkau, kepada janji-janji-Mu. Kami mau lihat janji-janji-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu hal-hal berat, hari-hari berat terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini. Dan kami tahu satu hal, janji-Mu iya dan amin. Dan kami akan melewati hari-hari berat ini, dan kami akan menerima berkat dan kemenangan daripada-Mu. Berkati teman-teman muda ini Tuhan. Berkati hidup mereka. Tolong mereka untuk bisa mencapai cita-cita mereka. Tolong mereka untuk bisa menggapai masa depan mereka dengan cara-Mu, sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga mereka Tuhan tidak mengandalkan dan menjadi sombong akan kehidupan mereka, tapi mereka Tuhan selalu berserah dan berpengharapan akan Engkau. Berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka, dan berkati usaha apapun yang dilakukan orang tua mereka. Dan mau berdoa Bapak, biarlah Engkau yang selalu membungkus mereka semua dengan kuasa darah, sehingga mereka semua dalam keadaan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo guys. Kembali lagi dengan kita berdua nih. Nah, gimana? Pasti seru kan ibadah online-nya tadi? Ya dong. Oke teman-teman semua, kami berdua mau mengingatkan lagi buat minggu depan kita bakal ibadah offline yang akan diadakan di Grime di Sungai Panas Batam. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @image.batam. Oke teman-teman semua, sampai jumpa minggu depan jam 5:30 sore. God bless you.